Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya dalam podcast Ruang Olahraga. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat urgent di Indonesia mungkin ya, di Indonesia dan di luar negeri. Bagaimana sih pengaruh teknologi terhadap perkembangan olahraga? Khususnya mungkin nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai olahraga yaitu sepak bola. Nah, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya sudah ditemani oleh teman saya yaitu Dika Deantara yang juga seorang atlet atau pelaku olahraga dalam olahraga sepak bola. Nah, mau nanya nih, bagaimana sih menurut Dika perkembangan teknologi untuk sepak bola di Indonesia dan kalau di luar negeri itu bagaimana gitu? Apakah ada bedanya? Ya baik, untuk perkembangan sepak bola di Indonesia itu sama di luar negeri ya tadi perbandingannya. Teknologinya. Teknologinya itu ya dibilang Indonesia cukup tertinggal jauh ya daripada sepak bola di luar negeri. Kenapa begitu? Ya di kita juga punya liga kan sama gitu, sama luar negeri. Sangat teknologi liga di Indonesia sama di liga luar negeri itu cukup jomplang lah. Seperti kayak langit dan bumi. Oke, berarti menurut Dika perkembangan teknologi di sepak bola antara Indonesia dan luar negeri itu cukup jauh gitu ya antara langit dan bumi. Nah, apa sih yang sangat membedakan teknologi sepak bola di Indonesia dan di luar negeri itu apa aja sih yang paling bedanya? Atau yang di luar negeri itu ada dan di Indonesia itu nggak ada? Boleh. Jadi di Indonesia itu belum ada yang namanya teknologi kalau di sepak bola itu seperti VAR ya. Dalam Liga Indonesia belum menerapkan VAR. Kalau di liga luar itu jangan jauh-jauh ya Malaysia gitu ya. Di Malaysia itu di liganya sudah menerapkan VAR itu. VAR itu singkatan dari Video Assistant Referee. Ya seperti kalau diartikan mah tayangan ulang lah kalau ada misalnya kejadian tuh di kotak penalti, jadi si wasit itu misalnya keliru um, memutuskan untuk menghadiahkan penalti misalnya ya kepada tim yang mendapat pelanggaran itu. Nah, si tim yang merasa dirugikan itu bisa protes gitu lewat bisa melakukan pelayangan ulang lagi yaitu lewat VAR tadi. Nah, sedangkan di Indonesia teknologi tersebut belum ada. Jadi cukup dibilang lah Indonesia itu ya seperti tadi saya bilang di awal gitu, ketinggalan jauh. Terus yang lainnya ada rompi GPS ya. Meskipun di Indonesia juga ada ya, walaupun saya tadi bilang ya PAR belum digunakan di Indonesia, tapi di Indonesia sudah menerapkan teknologi yang lainnya seperti rompi GPS. Itu sangat bagus untuk kegunaan mendeteksi gitu stamina atlet sepak bola. Bisa digunakan untuk pelatih juga ya. Pelatih itu bisa menyeleksi gitu. Jadi pemain-pemain terbaiknya itu ya sejauh mana gitu tingkatan staminanya itu. Jadi kan stamina itu dalam sepak bola sangat vital ya, sangat fatal sekali. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah menyerempet sedikit, bukan sedikit sih banyak ya. Kita sudah banyak berbincang tentang VAR. Nah, mungkin kalau Indonesia ingin menghadirkan alat VAR itu, kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan atau yang harus dipersiapkan untuk Indonesia menghadirkan alat VAR itu? Pertama ya, yang diperlukan Indonesia itu pastinya biaya yang pertama. Ya biaya. Karena bagaimanapun kalau mau sesuatu ya harus ada biayanya dulu ya. Terus yang kedua paling penting juga SDM. Nah, kan itu tuh teknologi itu digunakan untuk ya bukan sekedar main-main lah ya. Jadi harus ada SDM-nya juga yang mengelolanya. Jadi PAR itu ada di siaran seperti siaran langsung lagi. Cuman bisa di-reply gitu si PAR itu. Nah, yang ingin melakukan nanti itu kan ada TV ya di pinggir itu. Di TV itu tuh kalau ingin mereply-nya tuh nah ada SDM-nya gitu, ada kayak wasit.
buat par gitu khusus. Nah itu tuh wasit itu tuh ada 4 lah kalau nggak salah di luar negeri ya, ada 4 buat ngatur replaynya, terus ngejumnya kan itu tuh satu-satu sebenarnya, jadi SDM juga penting. Lalu yang selanjutnya selain tadi ada biaya SDM, yang terpenting juga kemauan dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Apakah Federasi Sepak Bola Indonesia mau menggunakan alat tersebut atau enggak, karena banyak pro kontra buat teknologi VAR ini. Ada yang bilang merusak citra sepak bola lah atau apalah seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan kita menghadirkan VAR di pertandingan sepak bola, kan VAR itu berarti membutuhkan wasit tersendiri ya. Ya, Berarti eh, tentu beda dong ya. Berarti kalau misalkan kita pertandingan yang tidak menggunakan VAR dan menggunakan VAR itu, berarti jumlah wasitnya bertambah atau bagaimana? ya betul sekali. Kalau Indonesia menghadirkan teknologi VAR itu, pasti wasit di dalam VAR itu saya bilang tadi ada 4. Nah ada 4, terus berarti wasit hakim garis ada 2, terus juga ya wasit di lapangan ada 1, seperti itu. Jadi totalnya ada 7 wasit. Oke, berarti untuk menghadirkan teknologi yang sangat luar biasa ini juga ke Indonesia, kita sangat membutuhkan persiapan yang banyak gitu ya. Dan juga tadi sudah Dika sebutkan banyak pro kontra antara yang setuju dan tidak setuju. Yang setuju untuk ya memang mendukung kehadiran teknologi untuk memajukan sepak bola di Indonesia, dan ada juga yang tidak setuju karena dirasa merusak citra sepak bola Indonesia, atau kita tuh terlalu berpatok kepada alat begitu ya, mungkin yang tidak setuju. Tapi menurut opini Dika pribadi nih, Indonesia tuh butuh nggak sih VAR? Nah, Dika ini di bagian pro atau kontranya? Kalau saya di bagian pro-nya ya. Kenapa di bagian pro-nya? Saya mendukung sekali ini tentang teknologi VAR di Indonesia ini. Bagaimana tidak, banyak sekarang di Liga Indonesia keputusan wasit yang kontroversial gitu ya. Misalnya ya di dalam kotak penalti itu, yang seharusnya banyak penalti gitu, entah itu pelanggaran, di tackle keras atau handsball gitu ya. Nah itu banyak sekali. Tetapi di Liga Indonesia ya wasitnya, kalau kayaknya saya bilang belum patah kaki gitu ya, belum mendapatkan penalti. Jadi saya pro untuk teknologi VAR ini ada di Indonesia. Oke, berarti Dika ini di bagian pro ya. Nah, sudah tadi Dika sebut juga eh, SDM ini memang betul-betul yang harus diutamakan gitu sebelum kita menghadirkan teknologi, karena teknologi teknologi juga kan pasti selalu diperbaharui. Nah, kita juga harus mengadakan mungkin pelatihan untuk wasitnya juga, dan itu pasti akan memakan biaya yang cukup gitu ya. Nah, kalau dari saya sendiri, saya itu di bagian pro ya untuk menghadirkan VAR ini, karena bagaimanapun pertandingan sepak bola itu akan terus hadir gitu di dunia olahraga ini gitu. Karena kalau misalkan kita selalu meremehkan keputusan wasit, ya pilihannya hanya ada dua. Kalau kita tidak memaksimalkan wasitnya, ya kita juga menghadirkan teknologi gitu untuk membantu keputusan wasit di pertandingan olahraga. Oke, karena kita sudah terlalu luas, Ya. pembahasannya sampai ke luar negeri mungkin, atau di seluruh Indonesia. Nah, untuk Dika sendiri nih, apakah selama perkuliahan di jurusan pendidikan olahraga, apakah Dika juga merasakan gitu teknologi yang membantu Dika dalam perkuliahan di jurusan pendidikan olahraga? Pernah sekali. Saya waktu kuliah mata kuliah atletik ya, kalau salah atletik 2, itu saya pernah menggunakan seperti yang saya tadi bilang, GPS chip gitu ya, untuk mengetahui stamina seseorang gitu. Nah pada saat kuliah praktek atletik itu saya menggunakan alat tersebut untuk eh, mensimulasikan gitu bagaimana caranya mempertahankan tubuh gitu ya, stamina tubuh gitu, seperti itu. Karena bagaimanapun ya stamina sangat penting, baik untuk
kebugaran jasmani atau apapun itu. Oke, bicara tentang GPS itu ya, rompi GPS. Nah, karena rompi GPS ini itu untuk mendeteksi keadaan atlet atau keadaan orang yang sedang menggunakan rompi GPS itu, jadi rompi GPS itu gunanya untuk mendeteksi detak jantung mungkin ya, Betul. atau simpelnya kita akan mengetahui apakah kondisi orang yang sedang menggunakan itu sudah lelah ataukah masih fit. Nah, itu juga teknologi yang dipakai untuk para pelatih ya, para head coach di pada saat pertandingan olahraga sepak bola gitu. Nah, karena rompi GPS itu mungkin pra-nya ya atau pelaksanaannya di Jepang juga pada saat persiapan Olimpiade tahun kemarin yang digelar di Tokyo, mereka pun menggunakan sensor yang sama seperti rompi GPS, tapi bedanya mereka menggunakan sensor semacam sensor gitu, kamera yang mereka taruh di sudut-sudut ruangan pada saat mereka latihan seperti di gym atau di ruangan-ruangan mereka saat latihan. Gunanya untuk apa sih? Ya balik lagi, teknologi itu membantu kita untuk menjalankan sesuatu lebih mudah gitu. Nah, kalau sensor yang dipakai oleh para tim Jepang ini untuk mengetahui apakah atlet ini sesudah latihan ini apakah berkembang ataukah stuck di situ-situ saja. Jadi teknologi ini selain membantu kita mengambil keputusan dalam pertandingan sepak bola dan juga membantu para pelatih untuk mengambil keputusan manakah atlet yang terbaik untuk tampil nanti di pertandingan. Mungkin cukup sampai di sini ya podcastnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini yang tidak terlalu lama juga. Kami harap teman-teman mengerti apa yang kita bicarakan dan teman-teman bisa merealisasikannya di kehidupan nyata teman-teman. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Dika Dantara. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.